kabarnya saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus? Selamat beribadah kembali pada minggu kedua ini. Mari apapun keadaan kita saat ini, kita mau tetap bersyukur pada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebelum itu mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Mulai ibadah kami Bapa, Kudus yang senantiasa memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan Yesus, atas seizin-Mu Bapa, semua ini boleh terjadi Bapa. Ibadah ini Tuhan, melalui streaming ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu tetap ada bersama dengan kami, lawatan-Mu tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Allah Roh Kudus, inilah waktu-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau memuliakan-Mu. Allah Roh Kudus, kami perlukan Tuhan. Urapi kami, penuhi kami Tuhan.
Kudus hadir di tempat ini, setiap hati, hadir melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Kami percaya Tuhan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya kuasa-Mu tidak terbatas. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Lebih lagi Tuhan, kalau kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, mari urapi setiap kami Bapa yang mendengarnya, baik pun menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami peralaskan doa kami dalam nama-Mu Yesus. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Sambut pujian kita. Oh, Tuhan Yesus baik, Dia sangat baik. Tiada berkesudahan kasih setianya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, kasih-Mu berakhir.
Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa, hidup kami adalah pemeliharaan-Mu Tuhan. Bukan hanya langkah kami yang Kau pimpin, kami pun Kau yang pegang. Kami selalu hidup dalam jalan-Mu Bapa, memampukan setiap kami Tuhan. Kami tidak takut, Engkau beserta kami. Haleluya. Ku tidak takut.
yang begitu luar biasa. Kau sudah memberkati kami dalam situasi kondisi yang ada. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau, karena Engkau adalah Allah yang baik. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat sekarang ini. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami Tuhan, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, Engkau yang memberkati daripada para pendengar akan mendengarkan kebenaran firman ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa memasuki bulan saat sekarang ini, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Kita ada sebagaimana ada pada saat sekarang ini, itu adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Saya beri tema saat tiada jalan, Tuhan buka jalan. Kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 dikatakan, percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang terakhir dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan itu bukan datang dari Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13, Saudara bisa baca di sana bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Percobaan itu datangnya dari siapa? Pencobaan itu datangnya dari diri kita, yaitu dari keinginan kita. Dan iblis bekerja melalui keinginan-keinginan kita, sehingga melalui keinginan-keinginan kita iblis bekerja dan kita bisa jatuh di dalam dosa kalau kita tidak kuat menahan doa dan godaan iblis. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat kita tiada jalan, saat kita ada di dalam keadaan terjepit, bagaimana supaya Tuhan membukakan jalan di dalam tengah-tengah kehidupan kita? Ada banyak persoalan-persoalan yang kita akan hadapi di dalam kehidupan ini. Persoalan-persoalan itu tidak kita undang, ya. Persoalan itu datang sendiri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Oleh sebab itu, saudara, sikap bagaimana untuk saudara dan saya bisa menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan pada persoalan-persoalan yang ada itu Tuhan buka jalan di dalam kehidupan kita. Kita mau belajar, Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah tiada jalan, tapi Tuhan buka jalan. Sikap apa yang harus kita lakukan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan yang ada, supaya Tuhan membukakan jalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam kehidupan ini. Baik, kita mau belajar poin yang pertama. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Saudara perhatikan di sana. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka membawanya, dan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar daripada kisah perkawinan di Kana ini. Ada satu persoalan yang terjadi di sana, di mana mereka kehabisan anggur. Tentu di dalam pesta kalau kehabisan anggur itu sangat memalukan, ya. Nah, oleh sebab itu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Ada persoalan, ada masalah yang mereka hadapi pada saat itu, di mana mereka kekurangan anggur. Ya, tentu waktunya yang sangat mepet, waktunya sangat singkat sekali. Ya, kalau mungkin harus membeli, ya cukup waktu yang cukup lama, ya. Keadaannya sangat terjepit, keadaannya sangat tertutup gitu ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, keadaan-keadaan yang mungkin nggak ada jalan, tetapi di situ ada Yesus. Ada satu yang saudara dan saya perhatikan, yaitu di dalam ayat yang kedua. Ya, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Itu menjadi suatu kunci di dalam kehidupan saudara dan saya untuk bagaimana saudara dan saya bisa keluar dari jalan yang tertutup. Ada persoalan-persoalan menjepit kita. Dan bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan dengan kuasa Tuhan, dengan mujizat Tuhan. Yaitu dengan saudara mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam kehidupan kita. Masuk di dalam rumah tangga kita. Masuk di dalam pekerjaan kita. Masuk di dalam usaha kita. Saudara-saudara yang kekasih, undang Tuhan Yesus dengan mezbah doa. Setiap keluarga ada mezbah doa itu mengundang Tuhan Yesus hadir di tengah setiap keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam bisnis kita, dimanapun kita berada, saudara. Apapun, saudara, kita mau mengundang Tuhan Yesus. Sebagaimana perkawinan di Kana ini, mereka mengundang Tuhan Yesus. Dan kehadiran daripada Tuhan Yesus itu yang membukakan jalan di dalam kehidupan mereka. Saya percaya dan yakin ketika saudara dan saya mengundang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, maka ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, ya, di mana Tuhan sanggup membukakan jalan. Jalan yang tertutup, Tuhan bisa bukakan ketika saudara mengundang Tuhan. Di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, saat-saat sekarang ini saudara bisa melihat, ya, di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, ya, dalam situasi COVID ini tantangan cukup besar. Tetapi kalau saudara mengundang Tuhan di dalam kehidupan saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam bisnis saudara, dalam rumah tangga saudara, saya percaya jalan yang tertutup itu akan dibukakan oleh Tuhan. Sehingga saudara yang melihat pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Nah, yang kedua saudara, bagaimana supaya jalan yang tertutup itu dibukakan oleh Tuhan. Kita mau lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 15, ya. Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22, ya. Demikian firman Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 17, tetapi sungguh aku akan meneraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dari hadap Firaun dan seluruh pasukannya, kertanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah bila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, kertanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di atas tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Saudara, dari kisah ini saudara bisa melihat bagaimana bangsa Israel pada saat keluar dari tanah Mesir. Saudara, mereka keluar dari tanah Mesir, dan pada saat itu Firaun dan tentaranya mengejar orang Mesir ini. Ya, di tengah-tengah keadaan terjepit, saudara, di kiri kanan padang gurun, di depan laut, di belakang itu adalah tentara daripada orang Mesir. Keadaannya sangat terjepit, saudara. Tidak ada jalan buat bangsa ini. Tetapi saudara bisa melihat Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu membukakan jalan di mana laut Teberau itu terbelah dua. Bukan oleh kekuatan kegagahan manusia itu bisa terjadi, tapi itu terjadi karena kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dikunci di dalam ayat ini adalah di dalam ayat yang ke-16. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan menjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di mana Musa pada saat itu diberikan tongkat, ya, Tuhan memberikan tongkat yang luar biasa kepada Musa. Tongkat itu sebenarnya tongkat yang biasa, tetapi tongkat itu adalah menggambarkan kuasa Tuhan, kuasa Allah. Ya, ketika tongkat itu dipukulkan kepada air itu sehingga air laut itu bisa terbelah. Itu bukan karena kekuatan manusia, tapi kekuatan Allah. Saudara-saudara, kalau Musa diberikan kuasa oleh Tuhan, begitu dahsyat dan begitu luar biasa, dan saudara pun diberikan kuasa oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudara bisa membacanya juga di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, di mana Tuhan memberikan kuasa, ya, kepada saudara dan saya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-4, Tuhan berikan Roh Kudus, Roh yang besar, melebihi daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh yang ada pada kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Itu satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya, termasuk saudara kepada Musa. Ketika Musa memimpin bangsa Israel, Tuhan berikan tongkat kepada Musa. Itu gambaran daripada kuasa Allah. Dan saudara pun diberikan kuasa oleh Tuhan, di mana Roh Kudus diberikan kepada saudara. Dan saya bacakan ulang di dalam 1 Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Roh Kudus yang merupakan Roh Kudus yang merupakan suatu kuasa yang dahsyat, yang luar biasa itu diberikan kepada saudara dan saya. Sebagai dunamos di dalam kehidupan saudara. Ada sesuatu kuasa, yang sesuatu otoritas yang diberikan Tuhan kepada saudara dan saya. Dan ini yang perlu saudara pergunakan, saudara laksanakan, saudara praktekkan di dalam kehidupan saudara, di dalam menghadapi masalah-masalah yang saudara hadapi saat sekarang ini. Saya percaya saudara, setiap orang, saudara dan saya punya masalah. Tidak ada suatu orang pun yang tidak punya masalah.
Semua orang di dunia ini pasti punya masalah. Masalah itu bisa diselesaikan dengan dahsyat luar biasa ketika saudara tidak mengandalkan kekuatan. Jangan saudara mengandalkan kekuatan kita di dalam menghadapi persoalan masalah kita. Sebagaimana Musa, dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara, kalau Musa mengandalkan kekuatannya, tentu saudara Musa akan dikalahkan dan bangsa Israel akan hancur dan binasa. Tetapi Musa mengandalkan Tuhan. Demikian juga dengan saudara. Jangan andalkan kekuatan kita dalam menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Yeremia 17. Kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi buatan air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan senantiasa berbuah. Artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat itu akan berhasil, akan sukses, ya, apabila saudara mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, di dalam menghadapi COVID ini, jangan saudara mengandalkan kekuatan saudara, tapi andalkanlah Tuhan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, maka Tuhan akan membukakan jalan bagi kita. Yang ketiga, saudara, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayatnya mulai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-23. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan belenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman yang lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa seluruh, lalu berlari masuk dan dengan menggemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saudara lihat kepala penjara pun saudara tersungkur di kaki Paulus dan Silas. Mengapa? Mereka kagum dengan kuasa Tuhan yang terjadi. Saat itu saudara, kondisi Paulus, tangan dan kakinya dibelenggu. Ya, mereka ditempatkan di tengah-tengah penjara. Namanya ditempatkan di tengah-tengah penjara, tentu sulit untuk bisa keluar. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Poin yang ketiga, saudara, supaya Tuhan bukakan jalan di dalam kehidupan kita. Sikap kita adalah muliakan Allah. Mulut kita jangan bersungut-sungut ketika ada masalah, ketika ada persoalan menghimpit kita, menekan kita. Jangan kita bersungut-sungut, komplain sama Tuhan. Tapi apa yang harus saudara lakukan? Kita belajar daripada Paulus. Ketika saat tiada jalan, Paulus saat itu tidak ada jalan, kakinya dibelenggu, tangannya dibelenggu, ya, tidak ada jalan keluar, sudah jalan tertutup. Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita mungkin saudara menghadapi masalah-masalah, persoalan-persoalan yang menghimpit saudara, seakan-akan tidak ada jalan keluar di dalam kehidupan kita, jangan kita bersungut-sungut.
Jangan kita saling menyalahkan satu dengan yang lain, tapi belajar untuk saudara berdoa, untuk saudara menyerahkan sepenuhnya apa yang saudara hadapi, masalah apa yang saudara hadapi, bawa di dalam doa dan bersyukurlah kepada Tuhan. Dan senantiasa saudara menyembah, memuji-muji Tuhan. Saudara, daripada saudara curhat kepada yang lain, lebih baik saudara nyanyi, menyembah, memuliakan Allah. Pada saat saudara memuliakan Allah, pertolongan Allah dahsyat dan luar biasa. Oleh sebab itu muliakan Allah di dalam hidup saudara, ya, maka Tuhan akan membukakan jalan di dalam persoalan-persoalan kita. Yang keempat, saudara, kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 demikian, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pada saat Paulus tinggal di Ciklak, saat itu Paulus pulang, ya. Ketika dia pulang, saudara, ya, tempatnya, rumahnya itu sudah kosong, ya, sudah berantakan. Kenapa? Karena istri mereka, anak-anak mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Ya. Nah, tentara-tentara Daud yang mengikuti Daud saat itu sangat pedih hatinya, dan dia sangat kesal, Tentu yang menjadi sasarannya itu Daud, sehingga Daud mau dilempari batu oleh mereka. Ya. Dan pada saat itu Daud terjepit, ya. Daud maju kena, mundur kena, sudah. Terjepit keadaan. Situasinya terjepit. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud pada saat itu? Pada saat yang terjepit, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud katakan di dalam kalimat terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Inilah yang harus saudara dan saya kerjakan di dalam kehidupan kita ketika saudara dan saya menghadapi jalan buntu. Ketika masalah menjepit kita, apa yang harus saudara lakukan? Kuatkan iman kita. Saya harus saudara kerjakan dan lakukan sebagaimana Daud menguatkan imannya. Dia sedang ada di dalam persoalan dan dalam keadaan terjepit, tetapi Daud tidak putus asa. Daud menguatkan imannya. Dia bertanya sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Ketika dia menguatkan imannya, dia datang kepada Tuhan dan dia bertanya kepada Tuhan, maka Tuhan membukakan jalan bagi Daud. Saudara, Daud berkemenangan. Saudara bisa baca di dalam kisah ini, di dalam 1 Samuel pasal 30 ini, sudah bisa baca nanti di rumah. Ya. Daud bisa membawa kembali daripada istri dan anaknya, tidak kurang satu apapun. Dan bangsa Amalek ditumpas oleh Daud pada saat itu. Kenapa? Karena Daud dia menguatkan iman. Demikian juga dengan ibu saudara sekalian. Kuatkan iman kita di dalam menghadapi COVID ini, di dalam persoalan-persoalan yang ada, kuatkan iman kita. Jangan iman kita tergeser. Jangan iman kita menjadi lemah. Sebagaimana saudara kita belajar daripada Abraham. Ketika Abraham menanti janji Tuhan. Ya. Ketika Abraham menanti janji Tuhan. Ya. Dia melihat dengan realita, saudara. Di mana Sarah sudah tua. Ya. Dan janji Tuhan kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia punya keturunan yang banyak. Tetapi dia melihat dengan mata kepalanya, Sarah sudah tua dan dia belum mempunyai anak. Tapi dia belajar untuk tidak bimbang terhadap janji Tuhan. Kita lihat di dalam Roma pasal yang keempat. Kita belajar saudara, untuk saudara dan saya menguatkan iman kita. Sebagaimana Daud, sebagaimana Abraham. Ya. Roma pasal yang keempat. Ayat yang ke-9. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim sana telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah
ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya. Tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengambil sikap seperti Abraham, supaya dia Daud menguatkan iman kita, maka itu Tuhan menilai kita menjadi sebagai kebenaran. Dan disitulah Tuhan akan membukakan jalan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada saat kita menguatkan iman kita. Jangan berpaling kepada yang lain, saudara. Tapi terus tertuju mata saudara kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus sanggup membukakan jalan. Jalan yang tertutup, Dia sanggup membukakan jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi lemah di dalam situasi kondisi saat ini. Tapi kita mau kuat di dalam Tuhan. Kuatkan iman saudara. Dengan menguatkan iman saudara. Bagaimana cara menguatkan iman saudara? Iman itu timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dengan saudara membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Itu menguatkan iman saudara. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang tangguh di dalam saudara menghadapi kehidupan ini. Sekalipun persoalan masalah yang ada menekan, menghimpit saudara, saudara tetap kuat di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saudara memiliki firman Allah. Firman Allah yang menguatkan kita di dalam kehidupan kita. Ya. Itulah sikap kita yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan ini. Yang terakhir, saudara, di dalam poin yang kelima, di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6, saudara bisa melihat di sana. Ya, ketika Yosua diperintahkan oleh Tuhan, ya, di mana Yosua menghadapi satu tembok, ya, tembok yang sangat tebal, dan tentu Yosua tidak bisa mengalahkan bangsa Yeriko, karena bangsa Yeriko punya perlindungan yang sangat kokoh, yaitu tembok yang sangat tebal, ya, itu sekitar 5 meter, karena tembok itu terdiri dari 2 bagian, bagian luar dan bagian dalam, 2,5 meter. Jadi kalau diambil tebalnya keseluruhannya adalah 5 meter, cukup tebal, dan tidak mungkin bisa pada saat itu peralatan itu saudara hanya pedang, tombak, panah, nggak mungkin bisa menghancurkan tembok yang begitu tebal. Apa yang diperbuat oleh Yosua? Yosua hanya taat kepada firman Allah. Taat kepada firman. Demikian juga saudara taatlah kepada firman Allah. Karena ketaatan kepada firman Allah mendatangkan kuasa Allah. Sebagaimana Yosua, ketika dia taat kata Tuhan, Yosua, ya, kelilingi, bawa itu imam-imam, kemudian beberapa tentara, ya, kemudian tabut Tuhan, saudara. Yosua taat saja apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Secara akal, secara logika itu tidak mungkin tembok itu bisa runtuh. Tetapi Yosua nggak komplain tuh sama Tuhan. Tuhan masa dengan membawa tentara dan membawa imam-imam, ya, berjalan kelilingi tembok itu bisa runtuh. Logikanya tidak mungkin. Tetapi Yosua nggak ngomong, nggak komplain sama Tuhan. Pokoknya Yosua taat aja apa yang Tuhan perintahkan. Oke, dilakukan saja. Dia kerjakan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan. Nah, kita lihat di dalam ayat yang ke-20, saudara. Ending daripada Yosua merobohkan daripada tembok Yeriko itu. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Kita melihat, saudara, di mana ketaatan mendatangkan kuasa Tuhan. Tembok yang tebal itu runtuh ketika saudara dan saya taat kepada firman Allah. Sebagaimana Yosua
taat kepada firman Allah. Saudara, jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak taat. Saul tidak taat kepada Tuhan. Suruh membunuh orang-orang Amalek, termasuk rajanya. Tetapi Saul tidak melaksanakan dengan baik. Akhirnya Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan karena kita tidak taat kepada firman Allah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita taat kepada Allah, maka kuasa Allah luar biasa di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yosua alami, saudara. Dia melihat pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin, itu bisa mungkin. Ketika saudara taat kepada firman Allah, maka mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita mau menjadi orang-orang yang taat sampai mati. Sebagaimana Yesus Tuhan kita, dia taat sampai mati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayo ya, sikap-sikap kita yang harus saudara dan saya lakukan. Yang pertama adalah undang Tuhan di dalam kehidupan saudara. Yang kedua adalah saudara dan saya harus andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Yang ketiga, muliakan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan kita bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi kita mau memuliakan Allah di dalam kehidupan yang kita. Yang keempat, kita mau menguatkan iman kita. Ya. Yang kelima, taat kepada firman Allah. 5 poin ini sikap kita yang harus saudara dan saya kerjakan di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Jalan yang tertutup bisa dibukakan oleh Tuhan ketika saudara dan saya melakukan 5 hal ini di dalam kehidupan kita. Mari kita mau berdoa, tim musik untuk maju ke depan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, bila firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Ya, hidup kami boleh memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan Saat Tiada Jalan, Buka Jalan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan.
Hanya nama Yesus yang memberi kepastian kepada kami Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup menolong kami. Jalan yang tertutup Engkau sanggup bukakan jalan buat kami Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Bapa di surga, kami menyerahkan persoalan-persoalan kami di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Dan hanya Engkau yang sanggup memberikan kepada kami jalan keluar di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap usaha-usaha daripada jemaat-jemaat Tuhan. Berkati dari setiap pekerjaan-pekerjaan daripada jemaat Tuhan. Tuhan tolong pekerjaan-pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Berkati bisnis-bisnis mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan tolong. Kami berdoa untuk yang mungkin yang saat ini yang sedang dirumahkan. Yang tidak punya pekerjaan. Tuhan Engkau sanggup membukakan jalan buat mereka ya Bapa. Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Supaya mereka tidak menjadi orang-orang yang lemah. Tuhan tetapi mereka menjadi orang-orang yang kuat. Yang tangguh di dalam mereka mengiring akan Engkau. Berkati dari jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan tolong turut campur tangan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan jauhkan daripada virus corona ya Bapak. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati gembala sidang kami. Kami serahkan kepada Tuhan gembala sidang kami. Senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, mencukupi kebutuhannya, memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada Bapak, pelayan-pelayan Tuhan, para lewi-lewi Tuhan, berkati Tuhan, cukupi kebutuhan-kebutuhan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati apa yang mereka kerjakan dan lakukan, berkati studi mereka Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan, berkati bangsa negara kami, kami serahkan bangsa negara kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan menolong bangsa kami, mampukan bangsa kami untuk menangani daripada virus corona ini Tuhan. Tolong Tuhan berikan kemampuan, hikmat, marifat, akal budi kepada presiden kami, kepada petinggi-petinggi negara Tuhan, kepada para menteri Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati juga para medis Tuhan, para dokter, perawat Tuhan. Berkati Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau yang tolong, Kau yang turut campur tangan Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan masa depan kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesus.